Orang-orang yang belajar kepada beliau disebut dengan murid, suhbatul murid. Datang Maulana Ibrahim As-Samarkandi ke Indonesia, pertama ke Campa, kemudian ke Palembang, lalu beliau ke Makassar, terus beliau ke Tuban. Itu orang-orang yang ditemuinya itu jadi muridnya, maka sekarang kita lihat keturunan Arab di Indonesia minimal ada 2 gelombang besar. Pertama gelombang awal, ya, tahun 1300-an, tahun 1400-an, itu Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban, anaknya Sunan Ampel, ya. Sunan Ampel itu anaknya beliau. Itu bukan orang Indonesia, Pak, orang Samarkand, lama di Gujarat, berguru di Hadramaut, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengislamkan negeri ini itu zuriat Nabi. Cuma sayangnya generasi kedua Hadramaut baru, jadi boleh disebut Hadarim al-Jadidah. Kalau yang pertama Al-Qadimah, yang pertama ini nasabnya dipelihara oleh orang-orang pesantren, maka orang-orang pesantren itu yang tua, itu aslinya mereka zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar Gus itu ganti dari Sayyid, Pak. Maka nggak boleh sembarangan gus-gusan, ya, gawagis, gus, ntar jadi gugus, guguk, ya, hati-hati. Itu gelar kalau kita bukan anak kiai jangan pakai deh. Itu sama kayak Raden, sama kayak Andi kalau di Makassar, ya, mirip-mirip itu. Jadi kalau bukan keturunan itu jangan dipakai. Oh, orang manggil kita Gus, bilang saya bukan anak kiai. Oh, ilmu saya lebih tinggi dari anak kiai, itu urusan lain, ya. Keturunan beliau-beliau inilah yang kemudian sampai ke pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Walaupun saya bukan orang yang hidup di komunitas itu, tapi ayah saya bilang, nama kamu dulu diambil dari nama beliau, maka nama saya belakangnya ada Hashimnya, ya. Alhamdulillah. Itu semua keturunan dari sana, Pak, keturunan Syekh Ibrahim As-Samarkandi, ya. Nanti turunnya ke Sunan Ampel, Sunan Ampel ke Sunan Bonang, terus sudah kemana-mana, baik muridnya ataupun keturunan nasabnya. Nah, yang belakangan ini karena komunitasnya lebih kuat, ilmu sanatnya lebih kuat, ilmu nasabnya lebih bagus, akhirnya nasabnya dijaga dalam nama Rabithah Alawiyah. Jadi kalau orang Rabithah Alawiyah ini ngerti, dia pasti tidak akan pernah mengingkari yang sebelumnya. Cuma dia akan ngomong, kami nggak bisa mengetahui nasabnya secara detail, gitu aja ngomongnya. Jangan ingkar, Pak, kualat nanti, karena belum ada apa-apa, mereka sudah dahuluan generasi pertama, ya. Jadi beliau-beliau itu semuanya adalah mursyid, guru spiritual yang membimbing murid-muridnya wusul kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibrahim membimbing Sunan Ampel, Sunan Ampel membimbing Sunan Bonang, Sunan Bonang bimbing Sunan Kalijaga. Cuma kan kalau cerita-cerita yang ada kan ceritanya agak aneh-aneh tentang Sunan Kalijaga ini, ya. Bercampur antara mitologi dengan fakta sejarahnya. Yang pasti mereka ada. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menolak keberadaan mereka. Ini nggak ngerti sejarah, udah nggak ngerti istilah, ingkar lagi, ya. Benarlah kata imam-imam kita terdahulu, apa kata mereka? Al-mar'u aduwwun ala ma jahil. Orang akan memusuhi apa yang dia tidak tahu.